Cahaya matahari menyorot lapangan basket SMA Sohoku. Di tengah udara yang gerah, denting bola memantul kembali di atas kayu lapangan, ritme yang menandai kembalinya mereka ke rutinitas. Latihan dimulai, meski hati masih digelayuti bayang kekalahan dari Iowa Academy. Sohoku telah kembali ke Kanagawa dari kejuaraan Interhigh, namun tidak dengan kepala tegak. Kekalahan itu menyisakan luka, tapi juga menyulut semangat baru yang perlahan menyala. Tiba-tiba, suara lantang memecah keheningan. Dari sisi lapangan, Ayako berdiri dengan kedua tangan di pinggang, suaranya menusuk ke tengah arena. Miyagi datang terlambat. Tegas dan tanpa basa-basi, Ayako menunjuk ke tengah lapangan, meminta satu hal, kata sambutan dari sang kapten baru. Miyagi menatapnya tenang, langkahnya ringan tapi pasti. Dengan sikap percaya diri, ia menjawab singkat dan jelas, kini, dialah pemimpin tim ini. Tidak ada kegugupan, dan tidak pula ragu. Ia melangkah ke tengah kerumunan. Pemain-pemain Sohoku mendekat, membentuk lingkaran yang rapat. Miyagi berdiri tegap di tengah, sorot matanya mantap, suaranya mulai menggema. Tak perlu suara keras, cukup wibawa dan ketulusan yang menyusup ke tiap telinga. Satu persatu, wajah-wajah itu menatap ke arahnya. Serius dan fokus. Tak ada yang menoleh. Semua menyimak. Di lapangan yang pernah jadi saksi kejatuhan dan kebangkitan, satu babak baru kini mulai ditulis. Sohoku, dengan kapten barunya, bersiap menatap ke depan. Sementara lapangan Sohoku dipenuhi derap latihan, di tempat lain di sebuah pantai, Hanamichi Sakuragi terpaku. Di tangannya, selembar surat dengan tulisan tangan lembut, ungkapan perasaan dari Haruko. Sekilas matanya membulat, campuran terkejut dan kebanggaan mengalir dalam diam. Kembali ke lapangan, suasana latihan terus berjalan. Di tengah kerumunan pemain, satu dinamika baru mulai terasa. Meski Mitsui lebih senior, keputusan pelatih Anzai tak bisa dibantah, Miyagi dipilih sebagai kapten tim. Alasannya sederhana namun kuat, di bawah tekanan, Miyagi berdiri paling tegak. Kepemimpinannya tumbuh, bukan dari usia, melainkan dari ketegasan dan pengaruh nyata di lapangan. Ia mampu menjadi poros semangat saat Sohoku berada di titik nadir. Tak lama, dua sosok lama muncul di pinggir lapangan, Kogure dan Akagi. Keduanya tak membawa sepatu atau seragam latihan. Wajah mereka tenang, namun ada jejak perpisahan di dalamnya. Mereka telah mengambil keputusan, pensiun dari tim Sohoku. Meski tak lagi bersama tim SMA Sohoku, arah mereka belum usai. Kogure dan Akagi akan bergabung dengan klub basket universitas. Namun, langkah Akagi menyimpan kejutan. Ia memilih menolak tawaran dari Universitas Shintai, tim elit yang dikenal sebagai tim basket favorit juara di universitas, seperti Sano, di ruang lingkup SMA. Alasannya bukan sekadar ajakan dari sang adik. Bagi Akagi, Sohoku telah membentuknya bukan hanya sebagai pemain, tapi sebagai pribadi. Ia tak ingin tenggelam dalam nama besar tim, melainkan ingin tumbuh dan membawa arti bagi tim yang ia bela. Di Shintai, jalan itu tertutup oleh persaingan sengit dan ekspektasi besar. Tapi di tempat lain, ia melihat peluang untuk membangun kembali dari awal, seperti dulu di Sohoku. Namun berbeda dengan Akagi, Mitsui masih bergabung dengan tim Sohoku. Meski dia ingin pensiun dari tim Sohoku, namun keadaan memaksanya untuk tetap tinggal di tim Sohoku. Saat ini, belum ada undangan dari tim basket universitas yang berminat untuk mengajak Mitsui bergabung. Di Sohoku, kini Mitsui menjadi satu-satunya pemain paling senior. Di tengah pidato pembuka Miyagi, langkah-langkah ringan terdengar mendekati lapangan. Haruko muncul, menyita perhatian sejenak. Ayako, yang berdiri di sisi lapangan, menyambutnya dengan senyum dan lambaian tangan, lalu menggandengnya ke tengah-tengah tim. Di hadapan para pemain Sohoku, Ayako memperkenalkan Haruko sebagai calon manajer baru yang akan menggantikan perannya. Dengan ragu dan gugup, Haruko melangkah maju. Wajahnya memerah, sementara suaranya tersendat-sendat. Setiap kata keluar dengan berat, namun tulus. Tatapan para pemain tertuju padanya, penuh perhatian, dan rasa hormat. Sambutan hangat menyusul, menjadikan suasana lebih ringan hingga tawa kecil pun pecah dari para pemain. Bagi Miyagi dan Mitsui, ini lebih dari sekadar kabar baru. Mereka yakin, Haruko akan membawa kelembutan yang selama ini jarang mereka temui dari Ayako yang keras kepala dan galak. Keyakinan mereka membumbung, Haruko akan menjadi jantung baru bagi tim Sohoku.
Setelah Haruko menyelesaikan perkenalannya, Miyagi mengambil alih perhatian. Dengan suara lantang dan penuh semangat, ia memanggil seluruh anggota tim. Latihan kembali dimulai. Sorot matanya tajam, menyala dengan tekad. Tujuan mereka jelas, kejuaraan musim semi. Di sana, kesempatan emas menanti, seleksi masuk menuju tim nasional. Miyagi menyebut nama-nama yang akan menjadi lawan, tim Soyo dengan Fujima, Hanagata, dan Hasegawa yang akan bertarung untuk terakhir kalinya sebelum gantung sepatu. Dari Ryonan, Sendo, Fukuda, dan Koshino juga siap menantang. Kainan, sang runner-up Inter High, tak ketinggalan, diperkuat Nobunaga, Maki, Takasago, dan Jin. Semangat membara, Shohoku mulai bergerak lagi. Gerakan mereka lebih tegas, dan lebih hidup. Di bawah langit yang mendung tipis, semangat mereka justru menyala terang. Sementara itu, jauh dari hiruk-pikuk lapangan, di tepi pantai yang sepi, Sakuragi duduk menatap laut. Rambut merahnya mulai tumbuh kembali, sedikit berantakan ditiup angin. Di tangannya, Sakuragi memegang sepucuk surat tulisan tangan Haruko. Ia membaca dengan saksama. Haruko menulis bahwa ia kini menjadi manajer baru tim Shohoku. Surat itu penuh kehangatan, dan penuh perhatian. Ia berjanji akan terus mengabari Sakuragi tentang perkembangan tim. Sakuragi diam, namun matanya menyiratkan sesuatu. Angin pantai terus berhembus, membawa semangat baru yang tak terlihat, namun terasa, mengalir dari Haruko ke Shohoku, dan sampai ke ujung pantai tempat Sakuragi duduk menanti waktunya kembali. Di bawah langit sore yang cerah, Sakuragi duduk di atas pasir, tangannya menggenggam erat sepucuk surat. Tatapan matanya lembut, bibirnya tertarik dalam senyum kecil yang tak bisa disembunyikan. Wajahnya memerah, tersipu. Setiap kata dari Haruko mengalir langsung ke dalam hatinya. Di sela deru ombak, ia larut dalam tulisan sang pujaan. Tak jauh dari situ, dari sisi lain pantai, langkah-langkah ringan terdengar menghantam pasir. Rukawa berlari lurus menatap ke depan, keringat membasahi pelipisnya. Nafasnya teratur, gerakannya mantap. Ia tengah melatih stamina, menjaga tubuh tetap prima di tengah jadwal ketat pelatihan tim basket nasional junior. Kebetulan, kamp pelatihan nasional dan tempat rehabilitasi cedera Sakuragi berada di wilayah yang sama. Takdir mempertemukan mereka kembali, bukan di lapangan, tapi di pantai yang lengang ini. Langkah Rukawa melambat, jarak mereka semakin dekat. Saat akhirnya berpapasan, senyum di wajah Sakuragi sirna seketika. Tatapannya berubah masam, getir. Ada rasa iri yang tak mampu disembunyikan. Rukawa melangkah dengan tenang, mendekat tanpa kata. Sorot matanya tetap dingin, seperti biasa, penuh jarak, dan tantangan. Angin pantai membawa hawa dingin, tapi hawa persaingan di antara keduanya justru kembali memanas. Rasa yang dulu hanya tersimpan di lapangan kini menyeruak di pasir pantai. Tanpa sepatah kata pun, tensi lama kembali menyala. Rukawa melangkah tenang menghampiri Sakuragi yang tengah duduk terpaku di atas pasir pantai. Tanpa sepatah kata pun, ia berdiri di hadapan rival lamanya dan membuka jaketnya perlahan. Di balik jaket itu, tampak seragam kebanggaan, tim nasional basket junior Jepang. Sakuragi menegang, matanya membelalak, menatap seragam itu dengan campuran keterkejutan dan getir. Tak ada kata yang mampu keluar dari mulutnya. Hanya diam, membeku. Rukawa berbalik dan melangkah pergi, tak menoleh, seolah tak ingin memperpanjang momen itu. Namun, langkahnya terhenti beberapa meter kemudian. Ia menoleh. Tatapannya tajam, namun dalamnya menyiratkan harapan. Dalam hatinya, Rukawa tidak sedang membanggakan diri. Ia tidak datang untuk membandingkan siapa yang lebih hebat. Yang ia inginkan hanya satu, agar Sakuragi kembali berdiri. Agar semangat itu menyala lagi. Ia tahu penyembuhan luka di punggung Sakuragi bisa memakan waktu, tapi semangat bisa dipantik kapan saja. Ia percaya, dengan melihatnya mengenakan seragam itu, Sakuragi akan termotivasi. Bahwa masih ada tempat untuknya di tim nasional, musim semi mendatang adalah panggung yang layak untuk Sakuragi menyusul Rukawa masuk ke dalam tim nasional junior. Karena Rukawa tak pernah meragukan bakat Sakuragi. Di balik tingkah konyol dan ego yang membara, ada potensi luar biasa yang tak boleh terhenti oleh cedera. Suara langkah ringan mendekat. Seorang fisioterapis menghampiri Sakuragi, memanggilnya lembut. Memberitahu Sakuragi, bahwa sudah waktunya melanjutkan terapi.
Sakuragi masih diam, tapi di balik tatapan matanya yang sempat kosong, perlahan muncul nyala baru. Sebuah percikan semangat yang mulai hidup kembali. Sakuragi melipat surat dari Haruko dengan hati-hati, lalu bangkit berdiri. Langkahnya mantap saat ia menghampiri fisioterapis yang sudah menunggunya. Tanpa banyak jeda, mereka berjalan berdampingan menuju gedung pemulihan. Di sepanjang jalan menuju tempat pemulihan, sang fisioterapis terus mengamati kondisi Sakuragi. Sesekali ia menekan bagian punggung pemuda itu, menguji reaksi tubuhnya terhadap tekanan. Sakuragi tak bersuara, tapi gurat wajahnya tak bisa menyembunyikan rasa nyeri yang masih tersisa. Meski begitu, tak ada keluhan, dan tak ada gerakan berlebihan. Senyum tipis muncul di wajah sang fisioterapis. Itu pertanda baik, progres pemulihan berjalan sesuai harapan. Ia yakin, akhir dari masa rehabilitasi Sakuragi sudah di depan mata. Tak lama lagi, anak itu akan kembali ke lapangan basket. Namun keyakinan sang fisioterapis itu tak membuatnya lengah. Ia menaruh batas tegas, selama penyembuhan belum tuntas, Sakuragi tak boleh menyentuh bola basket. Bahkan untuk sekadar lemparan bebas, karena itu masih terlalu berisiko. Di tempat lain, di lapangan basket SMA Sohoku, suara langkah kaki bergema dari luar gedung. Bunyi desit sepatu menyambar lantai keras. Di dalam lapangan, latihan berlangsung sengit. Para pemain Sohoku bergerak cepat, penuh gairah, keringat mengucur dari wajah-wajah muda yang menyimpan ambisi besar. Di pinggir lapangan, Ayako berdiri tegas di samping Haruko. Sorot matanya tajam, teriakan semangat tak henti menggema dari bibirnya, menyulut api juang di tengah latihan yang tak mengenal kata menyerah. Di tengah latihan intens Sohoku, dua kelompok bersaing tajam. Mitsui dan Miyagi tergabung dalam grup yang saling berhadapan. Miyagi memimpin serangan, membawa bola dengan kecepatan dan kontrol yang mencolok. Di depannya, Mitsui berdiri mantap, siap menahan laju sang kapten muda. Tatapan Miyagi tajam dan penuh keyakinan. Tak sedikit pun ia gentar menghadapi penghalang di hadapannya. Keberaniannya menyelinap begitu kuat, menyiratkan tekad tak tergoyahkan. Mitsui, yang lebih senior, terhenyak. Matanya membelalak, menyadari bahwa pemain yang dulu hanya mengandalkan kecepatan, kini telah berubah jadi ancaman serius. Dalam satu gerakan gesit dan tanpa ragu, Miyagi menggiring bola, mengecoh Mitsui dengan kelincahan yang tak terjangkau. Dalam sekejap, ia sudah melewati hadangan dan melesakkan bola ke dalam ring tanpa perlawanan berarti. 1 poin, dan 1 pesan tersampaikan. Dari sisi lapangan, Ayako dan Haruko menatap pertandingan dengan antusias. Keduanya menyadari satu hal, kini Miyagi telah melampaui Mitsui. Sejak mengenakan ban kapten, permainan Miyagi berkembang pesat, tak hanya sebagai pengatur tempo, tapi sebagai pemimpin yang mencolok di lapangan. Mitsui, yang tertinggal dalam duel tadi, hanya bisa menggerutu pelan. Wajahnya menyiratkan kekesalan, tapi lebih dari itu, ia tahu bahwa waktu telah berubah. Di luar lapangan, Akagi dan Kogure memperhatikan dengan seksama. Mereka melihat jejak kemajuan yang tak terbantahkan. Lalu, sejenak kemudian, Haruko menoleh dan tersenyum lebar. Kakaknya telah tiba. Dengan bangga, Akagi berdiri kokoh dan berkata pada Kogure, bahwa ia siap menanti kesempatan berikutnya. Entah sebagai rekan dalam seragam yang sama, atau sebagai lawan yang patut dihormati. Di sudut berbeda lapangan kehidupan, Rukawa terus berlari menembus batas stamina. Nafasnya teratur, langkahnya mantap. Tak ada suara selain sepatu yang menghantam pasir pantai dan denyut ambisi dalam dadanya. Ia tahu, debutnya di tim basket nasional junior menuntut lebih dari sekadar bakat. Ia harus menjadi tak tergantikan. Sementara itu, jauh dari sorotan, Sakuragi diam di ruang rehabilitasi. Tubuhnya belum sepenuhnya pulih, tapi semangatnya tak pernah redup. Di balik ketenangan itu, tertanam tekad yang tak bisa digoyahkan, ia akan kembali ke lapangan. Bukan sekadar hadir, tapi bangkit sebagai kekuatan yang tak bisa diabaikan. Rambut merahnya mulai tumbuh kembali, menandai kembalinya nyala semangat yang dulu pernah mengguncang Sohoku. Senyum tipis muncul di wajahnya, bukan karena kesembuhan yang mendekat, tapi karena keyakinan yang telah menetap. Di suatu titik dalam waktu, mereka, para pemain Sohoku, akan bertemu kembali. Bukan untuk mengenang masa lalu, tapi untuk membuktikan diri di panggung yang lebih tinggi. Dan saat hari itu tiba, mereka akan berdiri,
bukan sebagai sekadar tim sekolah, tapi sebagai legenda yang terus tumbuh.